setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Jika mujadid Islam pada abad ke-5 Hijriyah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis, mutiara sejarah abad ke-6 Hijriyah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Kutubul Aulia, serta Gautsul A'zam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah seorang waliullah yang memiliki gelar Sultanul Aulia, raja dari seluruh para wali. Hal tersebut termaktub dalam kitab Al-Fawaidul Muhtaroh karya Habib Ali Hasan Baharun yang merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat memperoleh gelar tersebut. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai yaitu Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat Al-Ghawts. Namun, rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, atau mungkin juga lebih tepatnya bisa dikatakan sangat pelosok sekali. Akan tetapi, keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya Ibnu Abi Usrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Sako. "Hei Sako, kamu mau ngapain bertemu wali itu? Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit, hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas. Jadi, sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya. "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab beliau. Lalu mereka pun bertanya lagi. "Loh, terus kamu ini mau apa? Apa hanya mau mengikuti kami? Saya itu gak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup kok, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesampainya di kediaman Wali Al-Ghawts, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi, sang wali tak kunjung membuka pintu, malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya. "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Sako. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako dan langsung memberikan jawabannya secara detail, begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun. Kemudian, keduanya diusir oleh Wali Al-Ghawts. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mukasyafah, melihat mereka berdua dengan karamahnya. Seraya berkata, "Hai Ibnu Sako, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Akhirnya, sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali Al-Ghawts hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian, ia pun berkata, "Wahai anakku, Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini, sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Sako dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungan cinta mereka berdua tidak direstui.
Tanpa pikir panjang akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Gouds bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya. Dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Gouds. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Gouds. Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali, dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, Samina wa athona. Itulah sekiranya kisah disematkannya pangkat wali tertinggi, Sultanul Aulia, kepada beliau. Wallahualam bishawab. Akhirnya, semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.